Halo, selamat datang di Bayar Teknik, tentunya bersama saya Kade Artawan. Di video kali ini saya akan memperbaiki sebuah CPU komputer. Ini dia. Kerusakannya itu tidak menampilkan monitor atau displaynya. Kipas CPU-nya hanya berputar 1, 2 dan mati. Sedangkan power supply-nya menyala. Kebetulan ini sudah saya bongkar. Dan saya akan mencoba dan menunjukkan kepada kalian apa sih kerusakan yang dialami oleh CPU ini. Ya, kita coba. Untuk kabel PGA itu sudah saya inputkan di displaynya. Ini saya on kan. Layarnya menyala dan saya akan menekan tombol power. Kalian bisa lihat dan dengar, ini suara kipas power supply-nya. Sangat berisik. CPU-nya kipas CPU-nya hanya berputar sekali dan 2 kali. Biasanya kipasnya ini haruslah berputar kencang. Ini kabel-kabel SATA-nya yang menghubungkan ke harddisknya sudah saya lepas. Jadi tidak mau. Dan display tidak mau menyala, mati. Saya akan mengukur tegangan pada output power supply-nya. Di power supply itu ada kabel 4 warna. 3. Merah, biasanya yang merah 5 volt, yang ini ground atau negatif, yang ini 12 volt. Kita ukur itu. Tegangan 12 voltnya ada, cuma drop. Nggak drop sih. Kita ukur tegangan 5 volt. Normal. Kerusakan seperti ini biasanya kalau kipas tidak bergerak stabil, ya mungkin kerusakannya pada motherboard, tapi belum tentu. Kemungkinan kerusakannya pada power supply, karena power supply itu bisa di bagian kapasitor elko nya itu mengalami sebuah panas dan kapasitornya kering dan mengakibatkan rusak. Dan di sini saya ingin mencoba menggunakan power supply yang sudah saya punya. Kita akan mencobanya dengan power supply baru. Untuk uji coba. Ini adalah power supply yang sering saya gunakan untuk menguji coba atau tes apakah kerusakannya power supply, apakah motherboard. Baik, saya akan mencoba menggantinya.
Cara pemasangannya sangat gampang. Ini adalah PC yang sangat sederhana. Kayaknya ini Intel Inside atau Core 2 Duo. Motherboardnya ASRock H61M PGA, fast RAM. Ya, PGA-nya ini adalah cara tercepat untuk memperbaiki ketika kita mengalami menemukan kerusakan seperti ini, dengan memanfaatkan atau kita punya stok power supply yang masih normal atau yang baru, agar kita bisa menguji coba lebih cepat. Saya akan colokkan. Baik, ini power supply yang baru, ini yang lama. Coba powernya. Kalian lihat, kipasnya berputar dan display menyala. Jadi kesimpulannya adalah yang rusak itu di bagian power supply. Jadi agar kita tidak terburu-buru memvonis bahwa yang rusak itu adalah motherboardnya, lebih baik kita mencoba dengan power supply yang baru atau yang sudah kita punya stoknya. Cara cepat untuk memperbaikinya, untuk mendeteksi kerusakannya. Itu udah menampilkan display di bootingnya. Jadi harddisk belum saya sambung. Ini menandakan bahwa motherboard sudah berfungsi dengan normal, hanya dengan mengganti bagian power supply-nya. Dan saya ingin mencoba membongkarnya. Di dalamnya apakah ada kapasitor kering? Mari kita coba. Ya, kalian bisa lihat di bagian elko ini yang tegangannya 200 volt udah mulai menggelembung. Jadi penyebab kerusakannya itu adalah di bagian kapasitornya ini, elko-nya, karena dia tidak bisa memfilter atau menyetabilkan tegangan, mengakibatkan motherboard tidak bisa menyala. Inilah penyebab kerusakan CPU tidak bisa menampilkan display. CPU mau menyala, cuma display tidak bisa ditampilkan ke monitor. Dan saya ingin mencoba menggantinya. Apakah dengan mengganti dia mau? Dan kalau tidak ada hasil, mungkin saya akan mengganti satu set seperti ini, karena biasanya setelah penggantian itu tidak bertahan lama. Biasanya penggantian itu satu set seperti ini. Kita akan mencobanya dulu.
Kembung. Saya akan mencoba mengganti dengan 450 volt. Kita coba. Baik, saya sudah mengganti kapasitor elko yang rusak. Dan saya akan mencoba. Mari kita coba. Apakah dengan penggantian kapasitor CPU ini mau menyala? Ya, dan ternyata kipas prosesornya mau menyala. Yes, berhasil. Baik, kesimpulannya adalah kerusakan di bagian power supply menyebabkan display tidak bisa menampilkan ke layar monitor. Oke, nanti saya akan mengganti kipasnya. Di sini saya hanya memperbaiki agar CPU hidup normal kembali. Dengan penggantian kapasitor menyala dengan normal. Oke, sekian video kali ini. Salam Trivia Teknik. Jangan lupa subscribe, like, comment, share di media sosial kalian. Thank you.